101.9. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Syekh Abdul Rauf, Gedung Utama Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Araniri Banda Aceh. Inilah dia Sahabat Assalam ya, 107,9 FM Radio Assalam, Radio Gatanya Mandum. Tentunya Sahabat Assalam, hari ini ketemu lagi bareng sama Vivi Sahabat Assalam dalam program Assalam Talk ya. Hari ini kita ketemu Sahabat Assalam di edisi hari ini di 15 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, atau bertepatan nih Sahabat Assalam dengan tanggal 17 Desember 2024 tentunya. Dan Sahabat Assalam ya, hari ini untuk di Assalam Talk hari ini kita udah kedatangan dua narasumber yang sangat luar biasa tentunya. Jadi buat Sahabat Assalam yang penasaran banget sama pembahasan kita di hari ini, jangan kemana-mana nih, tetap stay tune terus di 107,9 FM. Atau Sahabat Assalam juga bisa nih via streaming kita di www.radioassalam.com. Radio Assalam, Radio Getanyo. Assalam FM. Assalam FM. Saat pada mimpiku kian berada menjauh, saat semua meragukan, berhenti bukanlah jawaban. Ku lanjutkan langkah kecilku, wujudkan hal ialah raih kemenangan. Berharap pada bintang yang jauh.
Dari UIN Araniri, inilah 107.9 FM. Voice of Araniri. Iya, tentunya masih di 107,9 FM Radio Assalam, Radio Getahnya. Tentunya sahabat Assalam masih bareng sama Vivi dalam program Assalam Talk. Dan seperti yang udah Vivi sampaikan tadi sahabat Assalam ya, hari ini kita udah kedatangan dua narasumber yang sangat luar biasa tentunya. Jadi buat sahabat Assalam yang penasaran banget sama narasumber kita hari ini, mungkin bisa nih kedua narasumber kita untuk memperkenalkan diri dulu supaya kenal nih sahabat-sahabat Assalamnya. Silakan. Oke, baik, terima kasih. Mungkin kita perkenalan diri dulu ya. Perkenalkan, nama aku Zaki. Aku adalah panitia dari ATAF, lebih khususnya aku adalah bendahara umum dari kegiatan Aceh Tsunami Awareness Day ini. Kemudian aku Afra Zulfira, biasanya dipanggilnya Afra. Aku di sini jadi bagian dari sekretaris umum untuk ATAF. Oke, tentunya. Jadi mungkin buat sahabat Assalam udah nggak penasaran lagi nih sama narasumber kita di hari ini tentunya. Dan sesuai dengan pembahasan kita hari ini, jadi kita mau membahas acara ya atau festival yang akan diadakan oleh Aceh Tsunami Awareness Festival. Nah, kalau untuk awal nih, ini sebenarnya kenapa sih Kak, mungkin buat Kak ini dulu kali ya, itu sebenarnya kenapa diadain acara ini? Ya, jadi kita ini dari komunitas YDAF atau Youth Disaster Awareness Forum. Itu emang komunitas kita tuh lebih ranahnya komunitas yang tanggap bencana. Nah, jadi komunitas kami ini ada kerjasama ya, kolaborasi dengan JICA atau Japan International Cooperation Agency untuk melakukan peringatan 20 tahun tsunami Aceh gitu. Nah, jadi kita mikir kira-kira apa ya peringatan yang emang ada kenangan gitu buat kita untuk reminder tentang 20 tahun tsunami Aceh ini. Akhirnya kita ngebentuk lah ATAF ini atau Aceh Awareness Festival ini gitu. Mungkin itu sih kalau untuk awal pertama kali ya kepikirannya kita dengan JICA untuk ngebuat sebuah acara. Oke, jadi memang acara yang memang diperuntukkan untuk memperingati betul. ini ya tsunami Aceh sebelumnya. Nah, kalau untuk acara ini disangkan ATAF ya berarti. Ya, betul. Nah, kalau untuk acara ATAF ini sendiri itu kapan sih Kak bisa dimulainya? Untuk acara ATAF ini bakalan diselenggarakan dalam 3 hari. Jadi yang pertama adalah pada tanggal 19, itu untuk kegiatan student campaign-nya. Oke. Kemudian untuk yang hari kedua adalah di Balai Kota di hari Jumat. Kemudian di hari terakhir itu di hari Sabtunya pada tanggal 21. Jadi kegiatannya itu bakal langsung selama 3 hari, 19, 20, dan 21. Di 3 tempat yang berbeda. 3 tempat yang berbeda tentunya. Nah, karena ini kan acaranya nih 3 tempat yang berbeda. Nah, kalau untuk hari pertama ini kan pasti diawali dari hari Kamis ya tentunya. Nah, kalau untuk kegiatan di hari pertama ini biasanya apa aja nih? Untuk di hari Kamis itu sebenarnya ranahnya fokus ke siswa SMA. Jadi kita buat kegiatan student campaign atau siswa itu berkampanye terkait tentang ke program mitigasi mereka di tingkat sekolah. Jadi siswa-siswanya itu di hari Kamis mereka itu mempresentasikan terkait tentang mitigasi bencana di depan juri dalam skala sekolah mereka sendiri gitu. Terkait tentang apakah mereka mau buat simulasi, apakah mereka mau buat tim siaga bencana, poster bencana. Nah, itu yang nantinya mereka presentasikan di hari Kamis di depan juri. Oke, jadi memang kalau untuk hari pertama memang fokus ke ranah SMA dan juga SMK. Nah, kalau untuk hari keduanya ini kegiatannya apa biasa? Kalau untuk hari keduanya ini kita memang lebih ke seremonial, di mana emang ini adalah kayak semacam pembukaan acara kita. Nantinya kita ada bersama dengan kolaborasi dengan pemerintah kota juga untuk kayak ngebuat semacam video ya, mungkin video dokumentasi. Terus kemudian kita ada kayak seminar dengan JICA Tohoku Jepang bersama dengan mahasiswa Jepang yang ada di sana untuk ada kayak semacam seminar virtual seperti itu. Dan itu jadi salah satu ajang pembukaan sebenarnya sih, pembukaan acara kita. Oh, berarti untuk hari kedua fokus ke acara seminar ya? Benar-benar. Nah, itu kalau boleh tahu nih, kalau untuk kegiatan seminarnya ini kan karena kan bersama dengan mahasiswa Jepang nih, Iya, itu benar. biasanya akan apa sih kayak dibicarakan tentang apa ini? Iya, karena kita ini memang fokusnya untuk ke bencana ya. Jadi emang kan kita sebenarnya Aceh sama Jepang itu punya kesamaan, yaitu sama-sama punya kena bencana tsunami dan gempa. Nah, jadinya kita bakal fokus untuk seminar kita itu lebih ke mungkin ke tsunami sama bencana gempa yang ada mungkin di Jepang juga gitu, yang mereka juga pernah punya kenangan tentang hal itu. Itu sih mungkin kita bakal kayak lebih ke sharing session untuk mengenai tentang bagaimana Aceh dengan bagaimana Jepang gitu. Oke, tapi kalau untuk seminarnya sendiri ini memang dibuka dalam ranah umum atau sudah melalui proses pendaftaran gitu untuk bisa bergabung? Iya, jadi kita emang sudah melalui proses pendaftaran dan kebetulan kita emang sudah
ada kayak anak-anak SMP, anak-anak SD, SMA yang memang udah kita itu membuka pendaftaran, kemudian ya udah sudah ada gitu anggotanya seperti itu. Dan juga kita juga dengan komunitas lain sih, dengan beberapa komunitas juga ada kolaborasinya. Oke, berarti ada kolaborasi kalau untuk hari kedua ya. Benar. Nah, kalau untuk hari ketiganya nih. Mungkin Bang Zaki lebih tahu. Untuk hari ketiganya itu sebenarnya bisa kita bilang sebagai acara puncak ya. Acara puncak Jadi ya. di situ bakalan ada kegiatan tsunami drill yang diikuti oleh stakeholder pemerintah juga kita libatkan, beberapa komunitas juga kita libatkan, siswa dan siswi juga kita libatkan, terutama untuk siswa SD dan SMP yang ada di Desa Lambung. Karena kan untuk di kegiatan di hari ketiga itu di Desa Lambung ya, SK Butenles Desa Lambung. Jadi di situ ada SD 21 Desa Lambung dan juga SMP Negeri 5 Desa Lambung. Di mana kedua SD tersebut kita libatkan. Jadi mereka sebagai ranahnya itu sebagai masyarakat atau siswa yang memang terlibat, yang memang ketika adanya tsunami mereka jadi korban gitu. Korban terdekatnya dari escape building, kita buatkan skenario-nya. Nah, itu di pagi harinya. Kemudian di siang harinya juga bakalan ada booth stand. Jadi kita juga kolaborasi dengan beberapa UMKM Aceh seperti kopi Aceh, kopi Sanger, dan juga teh di Aceh, dan juga ada mie Aceh juga. Sama kita juga ada kolaborasi dengan Hana yang di Darussalam ini untuk dibuatkan booth takoyaki, makanan takoyaki. Dan juga ada satu booth lagi untuk booth try on yukata dengan try on baju Aceh. Jadi sekali lagi karena kegiatan ini base dari kolaborasi YDAF kita Aceh dengan JK dari pihak Jepangnya itu, kita mau mendatangkan mereka untuk coba baju Aceh, dan kita mendatangkan pihak stakeholder Aceh untuk coba baju Jepang. Jadi kolaborasi itu dapat klop gitu. Oke, jadi kalau untuk hari ketiganya nih ada stand untuk kolaborasi ya. Jadi mungkin buat sahabat Assalam yang tertarik untuk ikut bisa nih, yang mau tertarik untuk nyobain kimono ya, pakai yukatanya juga bisa nih. Dan kalau misalnya untuk di hari ketiga ini tetap dibuka untuk umum, apa bisa, atau mungkin dalam ranah seperti hanya untuk siswa SD atau ininya aja? Ya, jadi kalau untuk yang di tsunami drill itu kita emang udah kita udah kita klop sebenarnya. Tapi kalau untuk yang kayak acara dari jam 11 sampai sorenya itu emang terbuka untuk umum seperti itu. Jadi teman-teman mungkin yang bisa mau bergabung silahkan bergabung di hari H nanti. Oke, jadi mungkin buat sahabat Assalam ya yang mau juga. Dan sahabat Assalam jangan kemana-mana nih, karena kita juga masih lanjut tentunya ya. Jadi buat sahabat Assalam jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 107,9 FM atau via streaming kita di www.radioassalam.com. Assalam FM. Ajaibnya waktu tumbuh tanpa ragu, 247 nyamanku denganmu, sukacita selalu baru. Tawa kita kan berseru dalam setiap suka, dalam setiap duka, dalam setiap kisah. Mari bersama dalam setiap suka, dalam setiap duka. Mari berjalan bersama. Detik-detikku denganmu, detak kita saling berpacu, sukacita selalu baru. Tawa kita kan berseru dalam setiap suka, dalam setiap duka, dalam setiap kisah. Mari bersama dalam setiap suka, dalam setiap duka. Mari berjalan bersama dalam setiap suka, dalam setiap duka, dalam setiap kisah. Mari bersama dalam setiap suka, dalam setiap duka. Mari
sebaliknya. Masih ingatkah kalian akan peristiwa besar tsunami Aceh yang mengguncang dunia 20 tahun lalu? Kini, saatnya kita terus belajar dan bersiap menghadapi bencana. Ayo bergabung dalam Aceh Tsunami Awareness Festival 2024. Sebuah acara inspiratif untuk meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan bencana. Rangkaian acara menariknya ada lomba ide dan inovasi untuk siswa SMA SMK sederajat, Lomba video reels Instagram yang terbuka untuk semua kalangan, seminar bersama Jaika Tohoku yang menghadirkan siswa Jepang, dan simulasi evakuasi bencana tsunami dan belajar langsung dari ahlinya. catat tanggalnya 19, 20, dan 21 Desember 2024. Lokasi akan diumumkan segera. Jangan lewatkan kesempatan ini. Daftar dan jadilah bagian dari generasi yang siap menghadapi bencana. Dari UIN Araniri, inilah 107.9 FM. Voice of Araniri. Oke, masih di 107,9 FM Radio Assalam, Radio Getanya Mandum. Tentunya sahabat Assalam masih bareng sama Vivi dalam program Assalam Talk tentunya. Dan kita mau lanjut lagi nih sahabat Assalam mengenai pembahasan kita ya tentang apa itu ada Aceh Tsunami Awareness Festival tentunya. Nah, tadi kan Kak Afra ya, tadi kan kakak juga udah sampaikan kalau tadi adanya kolaborasi gitu ya antara budaya Jepang nantinya ya dengan budaya kita gitu di Aceh. Nah, kalau untuk kegiatan-kegiatan ini ada nggak sih misalnya kayak tujuan-tujuan tertentu supaya dua kolaborasi ini memperkuat kegiatan di hari Kamis itu nanti hari H tentunya. Iya, jadi memang seperti yang kita tahu ya, 20 tahun itu kan udah lama banget. Bahkan kayak mungkin kemungkinan besar kayak anak-anak SD, SMP sekarang itu mungkin banyak yang nggak tahu tuh tentang gimana kesiapan mereka ketika menghadapi bencana itu, karena kan kita nggak pernah tahu bencana itu kapan terjadi, gitu kan ya. Nah jadi kayak misalnya contoh kemarin BMKG ngasih tahu kalau kita ada megatrust, gempa megatrust dan bagaimana. Nah kita masih bingung gimana ya cara membuat anak-anak ini yang maksudnya hitungannya gen alpha kali ya, nah itu tuh kayak tahu gitu tentang kesiapsiagaan bencana seperti itu, apalagi tentang ya kita Aceh sendiri ini memang lokasi kita itu paling rawan dengan gempa. Jadi makanya harapan kita, tujuan kita ngebuat Ataf ini itu emang harapannya supaya masyarakat, anak-anak itu juga paham betul bagaimana kesiapsiagaan diri mereka itu terhadap bencana itu gitu, apalagi terutama gempa, karena gempa di Aceh itu sering banget terjadi gitu. Jadi makanya kita kayak ngebuat simulasi drill itu kepada anak-anak agar mereka tahu kalau mereka tuh aku tuh nggak boleh panik, aku tuh maksudnya aku tuh tahu harus ngelakuin apa ketika bencana itu terjadi. Jadi makanya emang itu jadi salah satu tujuan utama kita ya, tujuan utama kita untuk ngebuat gimana semua masyarakat termasuk anak-anak ini tahu bahwasannya penting sekali untuk menyiapkan diri dalam kesiapsiagaan bencana tersebut gitu. Oke. Nah kan tadi kan tujuannya ini kan supaya anak-anak ini juga lebih paham soal bagaimana nanti mungkin lebih ciri-ciri gitu kan timbul nanti suatu bencana tsunami ataupun gempa gitu tentunya. Nah kalau untuk targetnya sendiri ini anak sekolahnya ini hanya di sekitar lokasi acara atau memang ada beberapa sekolah-sekolah yang mewakili gitu? Iya, jadi kita memang kalau untuk anak SMA itu kita kan terbukanya untuk umum. Nah, tapi ini kita bakal mungkin yang udah terpilih ada 10 sekolah gitu kan ya. Nah, jadi nanti emang terbukanya itu untuk semua sekolah. Terus juga kita ada anak SMP itu juga nggak cuma di SMP itu aja, nggak cuma di SMP Desa Lambung, tapi juga ada beberapa SMP yang memang JK ini tuh kayak di Aceh itu kerjasamanya itu pernah punya sekolah binaan. Nah jadi sekolah binaan inilah yang akan kita pakai untuk di acara kita gitu, supaya karena kan mereka tuh SMP makin bertambah terus ya gitu kan ya. Nah jadi mereka juga makin banyak juga yang masih minim pengetahuan tentang kebencanaan. Nah kita akhirnya mengundang mereka itu gitu. Jadi terbukanya emang untuk hampir seluruh Banda Aceh sih, ranahnya sih masih Banda Aceh gitu. Yang Aceh, Provinsi Aceh ya gitu. Oke. Nah mungkin untuk ini bisa dibuat Bang Zaki ya tentunya. Nah kalau untuk terkait persiapan nih Bang Zaki, kan tadi kan acaranya kan kita akan mulai di hari Kamis ya tentunya. Nah kalau untuk persiapannya ini sebenarnya udah sampai mana nih untuk acara yang akan diadakan di hari Kamis nanti? Oke, baik. Untuk persiapannya sebenarnya ini udah dari jauh-jauh hari ya. Kita mulainya start untuk kegiatan ini dari bulan 6.
kita ngomong diskusi sama JK, dan kemudian untuk sekarang itu sudah lulus seperti yang Afra bilang tadi, sudah kita seleksi beberapa sekolah yang memang 10 sekolah yang memang akan kita tampilkan di hari Kamis nantinya. Nah untuk sekarang mungkin untuk persiapannya itu sudah bisa kita bilang 80% ya. 20% ini lagi itu untuk dekorasi sebenarnya. Karena untuk sekarang itu kita kan kita buatnya di Museum Tsunami di small box-nya. Jadi memang di situ tempat-tempat yang sering dibuat untuk seminar mitigasi bencana, dan kegiatan atau tempatnya itu kita dekorasinya itu kecil-kecilan aja. Karena memang ada beberapa bagian yang memang tidak bisa kita otak-atik di small box itu. Jadi untuk sekarang kita juga bakalan adakan technical meeting hari ini sebenarnya untuk technical meetingnya dengan siswa dan juga siswi yang ikut untuk student campaign di hari Kamis ini. Kita bilang soal apa saja teknisinya, kemudian siapa saja jurinya. Dan untuk sekarang bisa dibilang untuk persiapannya itu sudah 80% lah. Oke. Nah tadi kan Bang Zaki bilang kalau ini kan acara kan di Museum Tsunami ya untuk hari pertamanya. Nah mungkin nanti pas di hari H-nya ini apakah siswa ini diberi kebebasan untuk masuk ke Museum Tsunami, secara kan Museum Tsunami merupakan bentuk tempat umum gitu ya, apalagi bentuk sebagai monumen, bentuk pengabdian karena ini ya kan monumen selamat tsunami tentunya. Betul. Jadi nanti siswa-siswa yang memang sudah lulus seleksi 10 sekolah itu mereka bisa masuk ke dalam Museum Tsunami ya secara ini aja, secara sukarela gitu. Karena memang bakalan ada volunteer kami atau panitia dari Ataf itu yang memang bakalan stay di garda terdepan, di pintu depan itu untuk mengarahkan mengarahkan siswa-siswa itu memang langsung masuk ke dalam small box itu begitu. Oke, jadi memang terbuka, jadi untuk peserta sendiri juga bisa masuk ke dalam museum, tapi juga bisa di luar itu ya. Betul. Oke. Nah, kalau untuk dari pihak museumnya sendiri nih gitu, apakah itu ada ikut bergabung atau berkolaborasi, atau memang secara ini kan apalagi memang acara ini juga sejalan dengan Museum Tsunami tentunya gitu. Apakah ada gabungan antara kolaborasi antara pihak dari Museum Tsunami? Untuk kolaborasi sebenarnya ada, tetapi tidak di hari Kamisnya. Kita undang mereka untuk hadir di seminar di hari Jumatnya. Jadi kita ada undang UPTD-nya, kemudian kita ada juga undang Ibu Intan dari selaku bilangnya penanggung jawab penanggung jawab dari Museum Tsunami itu untuk turut berhadir di acara kita. Karena Museum Tsunami dan juga JK itu sudah jadi teman lama gitu ya. Jadi sekarang ini mereka itu mencoba untuk bersemi kembali, jalin lagi kerjasama silaturahmi. Jadi kita undang mereka sebagai salah satu tamu VIP, dan itu menjadi salah satu kolaborasi kita dengan mereka. Karena untuk sekarang ini kolaborasi kita dengan Museum Tsunami itu sangat banyak ya. Apalagi tidak hanya kerjasama atau kolaborasi dengan bareng JK saja. Dari pihak kami juga ya DAF itu sudah sangat berapa kali itu melakukan kegiatan di Museum Tsunami. Seperti peringatan untuk tsunami Jepang dan juga beberapa peringatan setiap tahunnya untuk memperingati tsunami Aceh 26 ya, begitu. Oke. Nah, kalau untuk terkait acara Festival AFA ini, apa memang diadakan setiap tahun atau memang ada tanggal-tanggal tertentu aja gitu diadakannya? Iya, jadi sebenarnya kan kita kalau misalkan buat Ataf ini dulu tuh kita udah pernah buat ya, udah beberapa kali sih dari tahun 2018 kita udah mulai buat, tapi masih belum dengan nama Ataf gitu. Jadi banyak ya ganti-ganti. Kalau untuk nama kegiatan kita ganti-ganti gitu. Nah cuman kalau misalkan untuk ini ya mungkin insya Allah ya, kalau misalkan kita lancar luncur nih acara di hari tahun ini, ya insya Allah mungkin tahun depan akan ada lagi gitu. Oke. Berarti memang sering cuman dengan nama yang berbeda aja. Nah kalau untuk Ataf di tahun ini nih gitu, selaku ini bisa dikatakan masuk ke bagian panitia juga nih Kak Afra dan Bang Zakri. Bener. Bang Zaki ya tentu ya. Nah ini ada nggak sih harapan-harapan supaya ya kalau untuk acara lancar ya pasti ya gitu. Harapan-harapan lain semoga acara ini tetap bisa berlangsung gitu. Mungkin untuk harapannya itu lebih ke kolaborasi saja sih. Karena kita tidak hanya berkolaborasi dari Aceh dan juga JK selaku pihak dari Jepangnya, tetapi kita juga ranah kita kolaborasi dengan komunitas, kolaborasi dengan masyarakat, kolaborasi dengan siswa dan siswi, kolaborasi dengan siswa-siswi SD terkhususnya. Semoga harapannya adalah melalui kegiatan ini 20 tahun tsunami ini bisa menjadi ranah atau wadah untuk kita itu introspeksi diri, dan juga kita tuh sadar bahwa kita tuh tidak sendiri gitu. Jadi Aceh itu tidak sendiri, kita itu banyak sekali teman-teman atau pihak-pihak dari Jepang yang memang membantu kita
hadir turun langsung bersama kita. Jadi ini menjadi harapannya bisa lebih membuat Aceh lebih tangguh lagi, masyarakat lebih tangguh lagi. Karena sesuai dengan slogan kita ya, slogan dari Ataf ini strengthening bond through disaster. Jadi memperkuat silaturahmi, tali silaturahmi melalui mitigasi bencana. Jadi ikatannya itu jadi lebih kuat lagi begitu. Iya. Nah, kalau kan tadi slogannya memperkuat silaturahmi ya dari mitigasi bencana. Nah, ini kan masih berhubungan gitu dengan kolaborasi yang dilakukan dengan Jepang gitu. Apakah misal nih kalau untuk kedepannya acara Ataf ini akan dilangsungkan lagi, itu akan berkolaborasi dengan negara-negara yang mungkin pernah mengalami bencana serupa gitu, misalnya seperti Jepang ini? Mungkin harapannya begitu. Karena untuk sekarang pihak yang memang selalu hadir, selalu membantu Aceh itu kan JK. Nah, mungkin kita rewind sedikit ya. Jadi JK ini sebenarnya sudah ada kerjasama dengan Aceh itu lebih dari 10 tahun. Nah, pada tahun ini sebenarnya adalah momentum kontrak tersebut berakhir. Nah, sehubung dengan kontrak tersebut, maka diadakanlah 20 tahun tsunami kegiatan ini berkolaborasi dengan kami YDAF. YDAF ini sebenarnya atau Youth Disaster Awareness Forum itu adalah forum komunitas alumni pada kegiatan Hari Peringatan Tsunami Sedunia. Jadi kami ini adalah alumni yang diberangkatkan oleh Jepang, JK terutama, ke Jepang untuk menjadi duta kesadaran tsunami Indonesia. Nah, sehubung dengan kegiatan itu, ini sebenarnya menjadi momentum dari JK untuk membuat atau mengaitkan, mengerapkan semua stakeholder yang memang pernah bekerja sama dengan JK, termasuk kami YDAF, untuk bisa turun langsung membuat acara bersama mereka. Nah, terkait tentang apakah akan ada kegiatan-kegiatan lainnya, apakah akan ada agensi lainnya seperti JK yang berkolaborasi dengan Aceh, itu mungkin harapan kita ke depannya ya. Karena untuk sekarang ini Ataf ini adalah kegiatan perdana kali ya, perdana untuk kita itu memperingati 20 tahun tsunami. Karena ini memang momentumnya itu, momentum kita memperingati. Dan somehow ada JK yang memang sebagai donatur untuk bekerja sama dalam kegiatan ini. Begitu. Oke. Nah, kalau untuk peserta, ini kan tadi dibuka untuk siswa SMP ya, SMA, SMA, dan SMK. Nah, kalau untuk mungkin mahasiswa itu ada dibuka atau memang masuk ke umum aja nanti boleh bergabung di bagian pas acara booth dan sebagainya gitu? Ya, jadi kita nih kan sebenarnya ada 2 lomba Kak. Jadi kita tuh ada lomba Student ID Innovation, satu lagi sama Reels di Instagram. Jadi kita tuh ngebuat tema tentang 20 tahun tsunami yang dimana itu emang terbuka untuk mahasiswa dan mahasiswi gitu. Nah, mungkin teman-teman mahasiswa yang bisa untuk kayak pandai ngedit yang membuat konten gitu kan di Reels Instagram itu bisa ikut lombanya gitu. Dan pengumuman acaranya itu di hari Sabtu nanti, pengumuman pemenangnya. Oh, hari terakhir ya? Biar surprise ya. Oke, jadi mungkin buat sahabat Assalam yang pengen ikut gabung ini terbuka untuk umum pembuatan reelsnya atau hanya dari kalangan mahasiswa aja? Kalau ini sih kita ngebukanya dari dari siswa, dari siswa sampai mahasiswa. Oke, jadi mungkin sahabat Assalam yang mahasiswa nih bisa nih ikut bergabung untuk bikin reels lumayan lah kan kalau menang. Bener, lumayan. Hadiahnya juga menarik. Nah, intinya sahabat Assalam ya. Jadi jangan kemana-mana nih sahabat Assalam, tetap stay tune terus di 107,9 FM atau via streaming kita sahabat Assalam di www.radioassalam.com. Radio Assalam, Radio Getanjung. Assalam FM. Pernahkah kamu termenung saat hidup berjalan terlalu cepat, penuh gelisah, tak tentu arah? Kamu tak sendiri. Pernahkah kamu memaksa kuat walau hatimu terasa berat, banyak mimpi yang tak kunjung nyata? Kamu tak sendiri. Berlari dijatuhkan, berucap dipatahkan,
dipatahkan, terjatuh sendiri, seperti tiada teman kita yang tadi dengar. Tenang, jangan kau diam. Tenang saja, kau tak sendiri. Dijatuhkan, dipatahkan, terjatuh sendiri, seperti tiada teman kita yang tadi dengar. Kamu tak sendiri. Dari UIN Araniri, inilah 107.9 FM. Voice of Araniri. Ya, masih di 107,9 FM Radio Assalam, Radio Ketanya Mandum. Sahabat Assalam, tentunya masih bareng sama Vivi dalam program Assalam Talk. Dan kita bakal lanjut lagi nih tentunya tentang Ataf ini ya, sahabat Assalam. Nah, tadi kan disampaikan juga nih akan adanya kolaborasi antara budaya Jepang dan juga budaya Aceh tentunya. Ada nggak sih sebenarnya nanti untuk di hari H acara Ataf ini penonjolan budaya tertentu gitu? Apalagi kan berhubung nih ada masyarakat Jepang gitu ya, ada mahasiswa Jepang yang akan hadir gitu. Tentu kan ada itikat baik kita untuk memperkenalkan budaya kita gitu dalam kegiatan tersebut. Oke, baik, sebenarnya ada ya. Jadi ini Ataf Fest ini adalah apa ya? Jalan untuk kita tuh menghubungkan bahwa kita Aceh tidak sendiri, kita dibantu oleh Jepang. Maka dari itu kami ada buat booth stand di hari terakhirnya, di hari Sabtunya itu booth khusus untuk try on baju yukata dan juga baju Aceh yang memang disiapkan oleh mereka dari baju yukatanya. Dan juga terkait tentang budaya, kita ini sebenarnya berkolaborasi ya, seperti yang tadi kita bilang, berkolaborasi antara Aceh dan juga Jepang. Yang dimana dari logo kita sendiri itu ada logo pintu Aceh dan juga di atasnya itu logo bunga sakura. Jadi memang betul-betul bahwa Ataf Fest ini betul-betul kolaborasi antara Aceh dan juga budaya Jepang ya, begitu. Dan juga sebenarnya untuk beberapa item sebenarnya yang memang kita pakai untuk jadi tema dari Ataf Fest ini sendiri. Contohnya seperti foto booth dan lain sebagainya. Itu kita mengambil tema dari dari pelukis Jepang. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti lihat foto-foto kita atau beberapa foto booth yang memang kita tampilkan di ig.ataf.co, itu ada kayak gelombang gitu. Nah, itu memang berasal dari pelukis Jepang yang memang melukis gimana intensitas gelombang tsunami di Jepang gitu. Jadi itu yang kita pakai dan kita tampilkan di muka umum bahwa ini adalah representasi dari budaya atau tsunami Jepang berkolaborasi dengan tsunami kita gitu. Oke. Kemudian juga kita di hari Sabtu nanti itu kita kayak buat demonstrasi kecil-kecilan ya. Demonstrasi kecil-kecilan yang gimana nantinya kita ada kayak menampilkan dari versi kita, tarian versi kita gitu. Terus juga dari mereka juga ada menampilkan demonstrasi tarian versi mereka. Jadi kayak di Jepang tuh ada tarian Bon Odori. Iya. Jadi nanti mereka tuh kayak ada nampilin demonstrasi gimana sih dance Bon Odori itu. Nah, terus kita yang dari Acehnya juga mendemonstrasikan kepada pihak Jepang itu tari Rato Jaro kayak gitu. Mungkin di hari H kayak gitu ya. Nanti demonstrasi itu yang nantinya akhirnya mereka kayak mungkin lebih interest ya untuk bisa tahu pengalaman atau budaya yang ada di Aceh ini. Tapi banyak banget, termasuk juga ada bagian dalam bentuk tari gitu. Dan juga boleh tambahan sedikit. Boleh. Di hari terakhir juga kita bakalan ada demonstrasi live cooking dari ini Hana untuk penampilan takoyaki. Jadi nanti dari Hana, mereka ibu-ibu Komeko, pemilik Hananya itu bakalan berkolaborasi dengan ibu-ibu PKK di Salamu untuk mendemonstrasikan gimana cara buat takoyaki versi Jepang. Begitu. Nah, di hari yang sama juga kita bakalan buka booth mie Aceh. Jadi di situ ada Hana, makanan Jepang, ada makanan mie Aceh, makanan ini. Jadi betul-betul kolaborasi kita. Oke, jadi mungkin yang buat sahabat Assalam gitu yang tertarik banget sama demonstrasi langsung gitu ya, pembuatan takoyaki gitu dari Jepang. Apalagi mungkin yang suka sama takoyaki bisa nih langsung menuju OTW ke sana. Nah, kalau untuk ini kan kata tadi acara juga udah 80% gitu ya kan, paling ya dekorasi dan persiapan pematangan aja. Nah, kalau untuk sampai sejauh ini ada nggak sih tantangan atau kendala-kendala yang masih dialami atau masih dihadapi sebelum nanti hari H? Sebenarnya untuk tantangan yang sekarang kami hadapi itu lebih ke informasi
dengan stakeholder sebenarnya, karena kan ini kita berkolaborasi dengan banyak pihak. Walaupun yang memang penyelenggaranya itu kami YDAF dan juga JK selaku donatur untuk kegiatan ini, tetapi kita ini berkolaborasi dengan stakeholder pemerintah, stakeholder PJ Wali Kota dan lain sebagainya, Desa Lambung, SD, SMP, SMA terutama. Nah, itu menjadi tantangan bagi kami. Jadi pas ketika awal kami mau spread information, kami nyebar informasinya itu dari mulai kami buatnya itu kan untuk SMA nih. Nah, kemudian ketika kami mau kasih informasi untuk MAN, rupanya bukan melalui Dinas Pendidikan, tapi melalui Kementerian Agama. Nah, itu perlu takes time lagi, perlu waktu untuk kami buat surat lagi, tunggu surat dari JK, kemudian kami sebarkan lagi, tunggu lagi audiensi dari sekolahnya. Mungkin itu ya. Jadi informasinya itu agak sedikit lambat mungkin bagi kami untuk bisa langsung didistribusikan. Terus juga ini apa? Terakhir, iklim atau cuaca. Kenapa Kita dulu kan di Aceh kan cuacanya kadang panas, Iya. kadang hujan tiba-tiba gitu kan. Itu yang jadi tantangan terbesar kami. Wah, ini kalau hujan gimana ya anak drill gitu. Karena kan anak drill itu kan dari sekolah mereka tuh harus ke escape building tuh lantai atasnya gitu. Memang di lantai atasnya escape building Lambung yang notabene gak ada atap, Betul. memang terbuka gitu. Nah, kita khawatir, kita khawatir nih, waduh ini kalau misalkan hujan anak-anak gimana? Karena kan anak-anak kecil ya. Mungkin kalau yang kayak mahasiswa tahan badan aja kita kena hujan kan. Tapi kalau anak-anak SD SMP kan itu yang jadi yang sampai sekarang khawatir kita terakhir itu adalah cuaca. ya, karena tidak menentu. Bener. Tadi aja tiba-tiba hujan. Jadi nggak bisa diprediksi ya. Kita juga nggak bisa panggil Karara itu kan di sini kan untuk ini remote AC gitu juga kayak gitu sih. Oke, jadi kalau untuk ini berarti memang masih tetap di atas gitu, atau mungkin nanti ada persiapan kalau misalnya turun hujan bakal dialihkan ke tempat lain gitu. Ada, tentunya kita setiap yang namanya ada acara tentu ada plan B yang akan kita siapkan kan. Jadi memang tetap ada sih plan B yang udah kita siapkan, kalau hujan akan seperti apa tetap ada gitu. Oke. Nah, kalau untuk itu kan kalau acara khususnya aja gitu ya. Kalau misalnya apakah acara ini memang berlangsungnya sampai sore hari aja atau nanti di malam ada pertunjukan atau tampilan-tampilan lain gitu? Iya, kalau kita sih memang acara kita emang startnya memang dari pagi sampai ke sore aja. Itu sama 3, karena emang kita khawatir kalau malam itu, apalagi itu kan desa orang, itu desa soalnya kan. Jadi kita khawatir kalau misalkan ngebuat acara di malam hari itu takut gak kondusif gitu. Apalagi tempatnya ya desa kan, maksudnya rumah-rumahan ya, maksudnya rumah-rumah masyarakat kayak gitu. Kami khawatir nanti terganggu mungkin istirahat malamnya gitu. Akhirnya kita ngebuat ya udah kita ngebuat dari pagi sampai sore aja gitu. Oke. Nah, ini pertanyaan terakhir nih Kak. Mungkin bisa dari Bang Zaki atau mungkin dari Kak Afra juga. Ada nggak sih yang mau disampaikan untuk teman-teman gitu atau para pengunjung yang bakal datang ke acara nanti Ataf nanti? Mungkin untuk pesan-pesan dari kami selaku panitia Ataf, lebih ke silahkan enjoy, silahkan nikmati, dan silahkan lihat bagaimana kita selaku masyarakat Aceh berkolaborasi dengan negara lain. Salah satunya adalah Jepang, yang memang notabene itu memiliki perasaan yang sama dengan kita, perasaan sebagai korban dari suatu bencana yang memang tidak bisa kita prediksi sama sekali. Dan silahkan mengunjungi tempat kami tentunya, dan ayo kita sama-sama memeriahkan kegiatan ini, karena harapannya lagi-lagi ini adalah momentum kita selaku masyarakat Aceh, selaku masyarakat yang tangguh, masyarakat yang kita nantikan adalah siap untuk ketika suatu saat menghadapi bencana, kita itu ada di garda terdepan. Jadi kita kita niatkan dalam diri kita sendiri, kejadian pada tahun 2004 itu tidak akan terulang lagi, dan ini adalah masa kita untuk berubah. Oke, nah jadi mungkin itu ya sahabat Assalam ya. Jadi silahkan nikmati, silahkan enjoy gitu ya kalau kata Bang Zaki tadi. Dan juga yang paling penting sahabat Assalam, tetap yang mau berkunjung jangan lupa jaga kebersihan. Harus buang sampah pada tempatnya. Iya, buang sampah pada tempatnya tentunya. Jadi silahkan menikmati, silahkan datang, dan silahkan bersenang-senang tentunya, asal tetap taati peraturan yang ada. Mungkin itulah dulu sahabat Assalam ya untuk talkshow kita hari ini bareng sama Kak Afra dan juga Bang Zaki. Saya selaku panitia hari ini Vivia Bianti tentunya pamit undur diri sahabat Assalam dari ruang dengar Anda. Walhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam FM. Kulihat ragu di balik senyummu. Apakah